Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus kecuali bagi rahmat semesta alam. Rasulullah SAW diutus di muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang di masa itu berada dalam kejahiliaan, moralitas kian ditinggalkan. Orang kaya hidup dalam gelimangan harta, sedangkan penguasa bersikap zalim terhadap rakyatnya. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang keadaan-keadaan negeri di masa ketika Rasulullah diutus di muka bumi. Ada negeri pertama yang akan kita bahas yaitu Imperium Romawi Timur. Imperium Romawi Timur merupakan salah satu negeri di masa itu yang mempunyai pengaruh yang besar, punya pemerintahan yang kuat. Ilmu pengetahuan dan sastra budaya berkembang pesat di sana, namun di sisi lain, moralitas dan nilai-nilai agama kian ditinggalkan. Orang-orang bijak yang senang memberikan nasihat disingkirkan oleh penguasa pada masa itu. Di sisi lain, keburukan-keburukan pada masa akhir rezim Imperium Romawi Timur, yaitu penguasa senang menindas rakyatnya. Pajak-pajak dikenakan berlipat ganda terhadap rakyat. Hal inilah memicu terjadinya pemberontakan-pemberontakan di negeri Imperium Romawi Timur. Salah satu pemberontakan yang cukup terkenal yaitu yang terjadi pada tahun 532 Masehi. Terjadi pada masa pemerintahan Justin I. Nah, pemberontakan itu menewaskan setidaknya 30.000 korban jiwa di Konstantin. Konstantin tersendiri adalah merupakan ibu kota dari Bizantium ataupun Imperium Romawi Timur. Pemberontakan ini terjadi bukan tanpa alasan. Di masa itu rakyat sudah bisa dibilang muak dengan pemerintahan yang zolim, yang lalim, sehingga rakyatnya menghendaki pemerintahan yang baru, pemerintahan asing di luar pemerintahan yang resmi. Sedikit mengulas balik tentang keadaan negeri Bizantium ataupun Imperium Romawi Timur. Di masa-masa keterpurukan imperium ini, masyarakat terpecah menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada masyarakat yang menganut paham aliran kebatinan, yaitu masyarakat yang cenderung senang hidup dalam kesederhanaan. Namun kesederhanaan yang bisa dibilang kebablasan, yang meninggalkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan di sisi lain, ada pula masyarakat yang cenderung pada nilai keduniaan, artinya senang mengumpulkan harta, berpesta pora, melupakan kerabat sekitar yang membutuhkan. Sisi egois pada masyarakat itu kian meningkat, sehingga rasa empati dan simpati tidak lagi ada pada masyarakat tersebut. Di samping itu, penguasa-penguasa senang dalam kemewahan, senang pada hiburan-hiburan, yang bahkan hiburan tersebut mengorbankan nyawa dan darah. Salah satu hiburan yang cukup terkenal, yang dikisahkan dalam sebuah buku Civilization, Past and Present, terdapat sebuah tempat hiburan, tempat olahraga yang menampung 80.000 orang. Nah, tempat olahraga itu dipergunakan untuk pertunjukan pertarungan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki lain. Nah, pertarungan ini tak hayal hingga menyebabkan korban jiwa. Parahnya lagi, terdapat juga pertarungan antara laki-laki dan hewan. Nah, dapat kita bayangkan seberapa buruknya moralitas penguasa pada masa itu. Hal-hal tersebut dijadikan gelak tawa oleh para penguasa dan orang kaya di masa itu. Jadi kesenangan, sedangkan yang bertarung dikorbankan untuk kesenangan mereka pribadi. Di masa itu pula, seperti di negeri Mesir yang merupakan negara bagian dari Imperium Romawi Timur, merupakan negara yang kaya, tapi dikarenakan terjadi pertentangan aliran agama, khususnya dalam agama Kristen di negeri Mesir, hal ini memicu kemarahan bagi Imperium Romawi Timur, sehingga penyiksaan demi penyiksaan terjadi terhadap rakyat Mesir. Mesir yang kaya itu hanya dijadikan sapi perah oleh
rezim atau pemerintahan. Sedangkan di sisi lain, di negeri Suriah yang cukup menjadi rebutan bagi para penguasa Imperium Romawi Timur, hanya dijadikan binatang tunggangan. Hukum yang ada di sana cenderung pada hukum rimba, yaitu siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Orang-orang miskin semakin ditindas, dibuktikan dengan suatu peristiwa. Ada seorang ibu yang bahkan rela menjual anaknya untuk membayar hutang. Ini disebabkan oleh ketimpangan sosial yang terjadi di sana. Nah, demikianlah sedikit ulasan tentang mengapa Rasulullah diutus di muka bumi dan keadaan-keadaan negeri yang terpuruk di masa Islam hendak bangkit di muka bumi. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang negeri-negeri lain selain dari Imperium Romawi Timur yang juga di masa ketika Rasulullah hendak diutus juga berada dalam masa-masa terpuruk atau masa-masa sulit. Demikian vlog ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.